Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmati Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Tim pemenangan relawan dan simpatisan Prabowo Gibran mengadakan silaturahmi relawan Prabowo Gibran se-Sulawesi Selatan yang diselenggarakan pada Jumat 2 Februari 2024 di Gelanggang Olahraga Sudiang Kota Makassar. Simak liputan selengkapnya untuk Anda. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, hadir untuk bertemu para pendukungnya dalam acara silaturahmi relawan Prabowo Gibran se-Sulawesi Selatan pada Jumat 2 Februari 2024 di Gor Sudiang. Prabowo didampingi oleh sejumlah tokoh anggota Koalisi Indonesia Maju. Acara yang diramaikan oleh penyanyi Marion Jola beserta band musik Wali menambah kemeriahan. Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, jajaran pengurus Partai Golkar Airlangga Hartarto, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa, dan Ahmad Doli Kurnia, hingga Ketua Dewan Pimpinan Golkar Kalimantan Barat, Maman Abdurrahman, Ketua Tim Kampanye Nasional Rosan Resali, beserta jajaran lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Prabowo membuka pidato dengan mengucapkan terima kasih kepada Amran Sulaiman yang telah menyelenggarakan acara tersebut, serta mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Sulawesi Selatan atas dukungan untuknya bertahun-tahun. Prabowo mengatakan meskipun kalah dalam 2 kali pemilihan, tapi Prabowo menang di Sulawesi Selatan. Dalam pidatonya, Prabowo mengucapkan bahwa dia rela mati demi kesejahteraan rakyatnya dan akan melanjutkan program Presiden Jokowi dalam mensejahterakan rakyat dan melaksanakan strategi hilirisasi dengan tekad menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Dalam pelaksanaan sesi tanya-jawab antara Prabowo dan salah satu peserta relawan, Prabowo memberikan nilai 100 dan menjanjikan hadiah khusus untuk peserta tersebut, dan mengatakan, Lumayan, dapat nilai 100. Aku hanya dapat nilai 11 loh. Debat tanggal 4. Kalau hari itu dikasih nilai 11, nggak tahu hari ini nanti dikasih nilai berapa. Emang gue pikirin, emangnya lo siapa? Calon Presiden nomor urut 2 tersebut mengatakan was-was menghadapi debat tanggal 4 Februari 2024 karena pada debat sebelumnya memperoleh nilai 11 dan berpikir berapa nilai yang akan ia peroleh nantinya, atau mungkin nilai 0. Ya, harapan kita mencari pemimpin yang tegas. Yang kedua, pemimpin yang komitmen. Yang ketiga, pemimpin mengingat jasa-jasa para orang yang berjasa pendahulu. Nah, itu. Alasan tak dukung Prabowo? Apa? Oh, saya seperti saya bilang dari dulu, temanya tadi itu. Pemimpin yang tegas, pemimpin yang komitmen, pemimpin yang mengingat jasa-jasa. Oleh karena itu, pemimpin Prabowo ini seorang yang tegas. Negeri ini perlu pemimpin yang tegas. Oleh karena itu, saya pilih yang menang. Nah, di sini Prabowo yang menang. Suasana Gor Sudiang menjadi sangat ramai dengan adanya jargon andalan, goyang gemoy, dan pertanyaan-pertanyaan lucu dari calon presiden nomor urut 2 tersebut. Kalau ada yang nggak tahu goyangannya kayak gimana, ikutin nih, ya. Ayo,
Sri Nurhayati, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin mendeklarasikan petisi pernyataan sikap untuk menginterpretasikan ekspresi keprihatinan terhadap kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Deklarasi Unhas Bergerak untuk Demokrasi yang diselenggarakan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah diselenggarakan pada Jumat 2 Februari 2024. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Deklarasi Unhas Bergerak untuk Demokrasi yang digaungkan oleh Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin di depan Rektorat Unhas pada Jumat 2 Februari 2024 menjadi momentum penting yang dipimpin langsung oleh Guru Besar Unhas, Profesor Dr. Insinyur Triyatni Martosenjoyo, MSI. Dalam pernyataan sikap tersebut, terdapat 4 poin yang disuarakan. Poin pertama menegaskan pentingnya menjaga dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi. Kedua, mengingatkan Presiden Jokowi dan seluruh pejabat negara untuk tetap berada pada koridor demokrasi, mengedepankan nilai-nilai kerakyatan, keadilan sosial, dan kenyamanan dalam berdemokrasi. Poin ketiga, mereka meminta agar KPU, Bawaslu, dan DKPP selaku penyelenggara pemilu bekerja secara profesional dan sungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku. Terakhir, mereka menyerukan kepada masyarakat dan elemen bangsa untuk bersama-sama mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat, memastikan pemilu berjalan jujur, adil, dan aman, serta mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat. Kehadiran tokoh-tokoh penting seperti Ketua Dewan Kehormatan Unhas, Profesor Amran Razak, serta Ketua Divisi 3 Dewan Profesor Unhas, Profesor Arsunan Arsin, memberikan bobot lebih pada deklarasi tersebut. Profesor Amran Razak menginterpretasikan deklarasi sebagai ekspresi keprihatinan dari kalangan akademisi terhadap kondisi demokrasi. Saya kira sikap keprihatinan ini menandakan bahwa kami dari kampus ini menjaga peradaban dunia, pertama menjaga demokrasi ya, agar terjaga kami, apalagi kami ini juga pelaku dari reformasi. Oleh sebab itu kami tetap menjaga ya, sampai akhir hayat bagaimana reformasi ini kembali ke jalan benar. Ya, saya kira ini memang dalam konstelasi politik ya bisa bermacam pendekatan, tetapi tetap kita punya etika, tetap kita punya landasan kita ya, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 sebagai pijakan fundamental di dalam berbangsa bernegara. Dalam konteks ini adalah bagaimana demokrasi ini tetap kita rawat, karena demokrasi ini untuk anak bangsa, bukan untuk kita saja. Kalau demokrasi ini sudah susah dipertanggungjawabkan, maka kita susah untuk menjadi bangsa yang bermartabat dipandang dunia secara global. Saya kira itu. Menurut Profesor Amran, para dosen dan guru besar bukan hanya sebagai pengamat, tapi juga sebagai saksi sejarah reformasi. Deklarasi yang digaungkan oleh Forum Guru Besar merupakan bentuk awal dari reformasi. Mereka memiliki amanat untuk menjaga semangat reformasi dengan mengawal dan mengawasi jalannya proses demokrasi pada pemilihan presiden tahun 2024. Rahmatia, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Pemirsa, Malam Ramadhan dalam kegiatan Forum Rektor Indonesia selenggarakan pada Jumat 2 Februari 2024 di Unhas Hotel and Convention. Seperti apa keseruannya? Simak liputan selengkapnya untuk Anda. Universitas Hasanuddin terpilih sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan kegiatan Forum Rektor Indonesia. Pada malam kemarin dilaksanakan kegiatan ramah tamah yang dilaksanakan di Unhas Hotel and Convention. Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, Rektor Universitas Hasanuddin, dan Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMPil, Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis, yang juga sebagai Ketua Panitia Kegiatan Forum Rektor Indonesia, turut memberikan sambutannya dalam kegiatan ini. Kegiatan ini terasa begitu hangat, dengan jamuan makan malam spesial dari Unhas Hotel, serta beberapa penampilan persembahan lagu oleh beberapa pimpinan universitas. Dalam kegiatan ramah tamah tersebut, Universitas Teknokrat Indonesia menyerahkan cenderamata berupa kain khas Lampung, yakni kain tapis yang bertuliskan ayat kursi kepada Universitas Hasanuddin.
Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, Rektor Universitas Hasanuddin, mengatakan bahwa hadiah kain tapis ini akan dibingkai dan dipajangnya di dalam ruang rektor sebagai bentuk ucapan terima kasih. Ya, jadi malam Ramadhan ini sengaja kita set up, sengaja kita desain. Ini untuk selain kita ingin mengucapkan selamat datang pada tamu-tamu ya. Alhamdulillah malam ini sudah ada 5 rektor, disusul nanti malam juga ada, kemudian besok pagi juga masih ada beberapa rektor yang akan datang berserta rombongan. Selain itu sebenarnya Ramadhan ini juga kita sengaja undang pimpinan-pimpinan Unhas ya, dari level Majelis Wali Amanah, kemudian Senat Akademik, kemudian Dewan Profesor, sampai kemudian juga dengan dekan-dekan. Ini untuk sebenarnya ingin memperlihatkan kepada para tamu bahwa Unhas ini sangat kompak ya. Unhas ini kita punya semboyan Unhasku bersatu, Unhasku kuat. Nah ini kita ingin memperlihatkan kepada mereka betapa bahwa di Unhas ini 3 organ yang kalau misalnya mungkin di universitas lain itu agak kurang begitu dekat, tapi di kita ini kita sama-sama untuk kemudian membangun Unhas. Nah jadi sengaja kita undang semua pimpinan Unhas ya, untuk kemudian tamu juga. Ini sebenarnya untuk mempererat tali silaturahmi sambil kemudian juga kita berkoordinasi untuk acara besok ya, begitu. Ya seperti itu mungkin. Profesor Dr. Engineering Adi Maulana S. Tempil juga mengatakan bahwa malam Ramadhan ini selain untuk mempererat tali silaturahmi, juga sebagai ajang untuk memperkenalkan budaya Sulawesi Selatan. Malam Ramadhan ini semacam jamuan selamat datang kepada seluruh tamu dalam kegiatan Forum Rektor Indonesia. Zara Sabita Suceng, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.